Anda masih kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan coba sekali lagi untuk kemudian menghubungi Mbak Putri selaku mantan karyawan dari UD Sentosa Sil. Selamat malam Mbak Putri. Iya, selamat malam. Baik, audionya sudah jelas, alhamdulillah. Mbak Putri, mungkin tadi bisa diperjelas ya. Jadi setelah Anda mendaftar sebagai karyawan, ini mengenai penahanan ijazah tersebut, ini disampaikan langsungkah oleh Ibu Diana atau oleh siapa sebenarnya? Betul, karena saya kan berhubungannya langsung dengan Bu Diananya. Jadi kalau ada apa-apa tentang rekrutmen, tentang untuk pasang lowongan, Bu Diana langsung atau saya langsung berhubungan dengan Bu Diana sendiri, begitu. Baik, Mbak, kami juga ingin konfirmasi beberapa hal ya yang kemarin-kemarin ini juga muncul mencuat di masyarakat berkaitan dengan diminta uang 2 juta, kemudian juga dikunci dari luar dan juga gaji yang kemudian ini dipotong pada saat melakukan sholat Jumat. Ini betul adanya, betul, Mbak Putri? Betul adanya memang. Seperti itu, aturan perusahaan memang seperti itu. Baik, seperti apa pada saat itu kejadiannya dan juga penyampaiannya kepada karyawan? Penyampaian pada karyawan itu ketika misal kayak sholat Jumat gitu ya. Lah, ini penyampaian langsung. Peraturannya ini disampaikan secara lisan. Jadi kalau ada yang sholat Jumat, itu uang makan kita potong 10.000. Uang 10.000 itu sebenarnya kita istirahatkan 20 menit ya. Lah, kalau Jumatan pasti lebih dari 20 menit. Nah, uang 10.000 itu untuk mengganti istirahat yang lebih dari 20 menit tersebut. Ini yang melakukan pemotongan siapa Mbak Putri? Dari Bu Diana langsungkah atau semacam tangan kanannya atau HRD mungkin? Kalau waktu saya bekerja di sana, saya yang melakukan pemotongan langsung. Oh, Mbak Putri sendiri? Perintah Bu Diana? Diperintah oleh Ibu Perintahnya Diana? dari Bu Diana. Saya nggak mungkin sewenang-wenang untuk melakukan itu kalau tidak ada perintah dari Bu Diana. Kan begitu. Oke. Jadi sekarang jika ada respon bahwa ternyata Bu Diana ini tidak mengenal sama sekali dari ke-31 orang karyawan ini, Anda sendiri seperti apa menanggapinya? Ya, kita buktikan saja. Kalau memang dia mengaku tidak mengenal, kan kita punya bukti-bukti semuanya. Video saya bekerja di situ, saya bekerja mejanya bersebelahan dengan Bu Vero. Bu Vero ini siapa, Mbak Putri? Bu Vero ini sepengetahuan saya ponakannya Bu Diana sendiri. Oke, di perusahaan tersebut sebagai? Kas besar, istilahnya HRD yang lebih tinggi jabatannya dari saya. Oh, jadi Mbak Putri ini di perusahaan tersebut ini sebagai HRD begitu ya? Ya, yang kas kecil ya, istilahnya masih di bawahnya begitu. Berapa lama Mbak Putri? Saya di situ kerja dari Agustus 2022 sampai Desember 2024. Oke, mungkin bisa diberikan gambarannya ya Mbak Putri ya kepada pemirsa. Karena kan ini sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal begitu untuk kami semua yang ada di sini sebenarnya. Bagaimana bisa seorang pemilik perusahaan ini kemudian memerintahkan ke HRD-nya untuk memberikan potongan ketika karyawan tersebut sholat Jumat. Ini bahasanya pada saat itu bagaimana Mbak Putri? Bahasanya itu begini, Putri, kamu jangan lupa ya, nanti kalau ada yang Jumatan, itu dipotong 10.000 uang makannya. Kalau yang mau Jumatan, kalau memang mereka tidak mau Jumatan, dia enggak kita potong. Hanya yang mereka mau Jumatan, keluar Jumatan itu. Itu disampaikan langsung dari Bu Diananya langsung. Baik, Mbak Putri mungkin boleh juga diberikan gambaran sesignifikan apa 10.000 untuk karyawan. Mereka ini dibayar per hari berapa atau mungkin seminggu berapa, sebulan kisarannya Mbak Putri? Per hari di waktu itu, ini kan per tahun selalu naik ya uang makannya. Terakhir itu ada 75.000, di contoh di zaman 75.000 masih ada. Lah nanti 75.000 uang makan per hari itu yang kita potong 10.000. Kan sisanya tinggal 65.000, yaitu mereka terimanya kalau Jumatan 65.000 per hari Jumat aja. Kalau untuk perincian uang makan, contoh waktu di 75.000, uang makan per hari 75.000. Setelah itu nanti ada bonus mingguan 75.000, ada bonus bulanan 300, ada gaji bulanan untuk admin 400, untuk staf gudangnya perubahan
aturan itu 600.000. Jadi kalau untuk saya bahas admin dulu ya. Ya. Admin uang makan 75, bonus mingguan 75, bonus bulanan 300, gaji bulanannya 400. Setelah itu nanti kalau mereka yang menaruh ijazah asli minimal SMA SMK, uang makan sama bonus mingguan kita berikan di setiap hari Sabtu. Untuk bonus bulanan itu ada periode tanggalnya menghitung dari tanggal 26 ketemu tanggal 25. Terimanya di akhir bulan bersamaan dengan gaji bulanan. Oke. Gaji bulanan ini Mbak, itu tidak diberikan langsung oleh Bu Diana, tapi melalui tahap untuk admin. Tahap apa? Mereka harus menguasai semua job desk admin. Penguasaan untuk jawab WhatsApp, untuk urusan admin dan lain-lain, buat surat jalan, cetak nota. Setelah itu nanti dia juga harus menguasai kinerja yang ada di lapangan atau kerjanya staf gudang. Dia tidak hanya kerja di Margomulyo. Sentosa Sil ini juga punya toko di Dupak juga. Admin ini nanti dilarikan ke toko Dupak juga. Mereka juga harus menguasai Dupak juga. Baik. Menunggu beberapa bulan, setelah itu mereka baru dapat gaji bulanan. Baik, Mbak Putri, Begitu. itu semua berlangsung sejak kapan dan berapa karyawan yang ada di sana? Kalau karyawan kita jujur ya Mbak, keluar masuk. Karena utamanya apa? Ada aturan-aturan yang tidak jelas, setelah itu ada denda dan lain-lain. Itu yang membuat karyawan keluar masuk. Begitu. Oke, dan itu sudah berlangsung memang sejak Anda ada di situ? Iya, pertama kali saya masuk, itu sudah begitu. Keluar masuk karyawan, gitu. Mbak Putri sendiri keluar atau resign-nya ini kenapa Mbak? Saya resign karena saya gak kuat dengan denda-denda yang ada, Mbak. Saya kerjakan cari uang ya, bukan untuk didenda saja. Denda saya di situ aja sudah berapa, gitu loh. Jadi bukan kesalahan saya, tapi saya yang suruh ganti. Contoh ya Mbak ya, boleh ya ini kasih contoh ya? Silakan. Contoh, saya kan mengajari anak-anak untuk ceker barang sore. Ya. Kita biasa sore menyiapkan barang kiriman untuk supir, biar paginya langsung berangkat supirnya ini. Saya mengajari anak baru. Anak baru ini kelalaian menghilangkan barang 1 dus dan harganya 3.300.000. Nah, yang dikenakan denda bukan anak baru ini, tapi saya yang dikenakan. Saya yang mengajari ini yang dikenakan denda, Mbak. Apakah adil? Kan sangat nggak adil bagi saya. Ya, gitu. Ya. Baik. Kemudian ini bukan saya saja yang merasakan denda-denda ini, bukan saya saja, bukan. Seluruh karyawan yang ada di situ, kecuali seniornya ya. Oke, baik. Mbak, gitu. Jadi sekarang ini sampai dengan hari ini ijazah Mbak Putri artinya kan memang belum kembali ke Mbak Putri ya? Belum. Nah, seperti apa Mbak dampak yang Mbak Putri rasakan dengan ijazah yang tidak kunjung kembali dan juga adanya kasus ini? Pertama, saya belum dapat kerjaan, bisa cari kerjaan. Setelah itu kalau perusahaan kan juga maunya melihat ijazah asli ini ada enggak. Iya, kalau kita punya fotokopinya. Kalau enggak punya gimana? Kita juga sekolah sudah 3 tahun itu kan bukan pakai bayarnya, bukan pakai daun kan Mbak. Kita pakai uang orang tua kita bayar, ya kan? Mungkin memang bagi mereka hanya ijazah SMA atau SMK, tapi itu sangat berarti bagi kita. Kita nggak minta apa-apa, cuman tolong kembalikan ijazah kami, itu aja. Minta tolong, saya sangat minta tolong. Jangan diperpanjang lagi, kita semua juga di sini capek Mbak. Yang membuat lama kan bukan kita. Baik. Baik Mbak Putri, saya boleh izin untuk bicara dengan Pak Krisnu ya. Mungkin audionya bisa disambungkan. Baik, karena saat ini kita ketahui sudah memasuki proses hukum begitu ya. Pak Krisnu, kalau... Baik, Pak Krisnu sudah bisa mendengar suara kami di studio? Pak Krisnu? Baik.
Baik, nanti kita akan coba ke Pak Krisno ya untuk mengetahui langkah hukumnya sudah sejauh apa yang ditempuh begitu ya. Bang Noel, mendengar cerita tadi saya yakin Bang Noel ini pasti juga menjadi pihak pertama juga yang mendengar setelah sebelum saya begitu ya. Apa yang perlu diperbaiki Bang berkaitan dengan aturan mungkin dari ketenagakerjaan kita? Anda tadi juga sudah menyebutkan bahwa untuk pasal sendiri sebenarnya yang lebih spesifik adalah untungnya ada di Perda begitu ya. Ini apa yang perlu menjadi evaluasi? Kalau soal regulasi dan sebagainya kan sudah ada. Nah problemnya ini kan tidak kooperatif aja di antara sekian banyak perusahaan industrial di Surabaya, kawasan industri di sana. Cuman PT UD Sentosa ini doang yang nggak kooperatif. Pertama laporan tenaga kerjanya, lantas apanya, izinnya, gudangnya dan semuanya kan ternyata tidak ada. Loh semua di situ kan ada pusat pergudangan juga, semua ada izinnya semua. Artinya langkah-langkah regulasi gitu ya, semua itu sudah ada, instrumen-instrumen itu. Nah problemnya kan cuma ada di UD Sentosa ini aja, tapi ya ini pelajaran ya, pelajaran untuk semua industrial. Tadi poinnya jangan lakukan hal itu ke karyawan atau ke burunya atau pekerja, karena itu tidak baik sekali. Dan kita juga pemerintah-pemerintah daerah lain bisa juga belajar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, terkait regulasi. Ada Perda 8 2016 ini bisa diadopsi karena ini sangat bagus sekali untuk perlindungan tenaga kerja terkait dokumentasi ya pribadi yang nggak boleh ditahan oleh industrial. Dan kita lihat kemarin laporan, berapa laporan itu ada di Batam PT apa itu, sama juga di Bekasi GNT juga melakukan hal yang sama katanya. Ini nanti kita akan telusuri nih. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang coba-coba main-main begini, lantas termasuk yang tadi ya Bang ya, yang disebutkan bahwa ternyata Sentosa Steel ini juga ada cabangnya begitu. Ada cabangnya tuh, ada berapa belas gitu. Ini nanti akan ditelusuri juga. Oh telusurin, kita sudah perintahkan ke Dinas Tenaga Kerja kita, khususnya pengawas ya, untuk cepat langsung gerak cepat. Sebetulnya sih udah gerak cepat nih mereka. Nah problemnya ini memang tidak korporatif. Bayangkan HRD-nya nggak dikenal. Padahal Mbak Putri itu nggak diakuin, nggak kenal, ijazah nggak kenal, orang nggak kenal. Nah kita kenal nggak tahu, lupa. Gimana jawabannya kalau begitu? Kan kesel. Padahal dia punya hak tanggung jawab publiknya, tadi diundang di sini nggak mau. Gimana kesel itu? Kita sudah berhadapan-hadapannya, dicuekin. Oke, baik. Saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, tadi kita sudah dengar sama-sama bagaimana kemudian ini awal dari kronologi, cerita dari pihak korban dalam hal ini adalah karyawan, begitu ya. Apa langkah tegas dari Anda selaku Kepala Dinas, begitu ya, dan jajarannya mungkin? Terima kasih, Mbak Tiara. Apa yang disampaikan Pak Wamen, pengawas kita kebetulan ada di provinsi, tetap melakukan pendalaman dan sesuai aduan kita tindak lanjuti sampai tuntas dan selesai. Itu salah satunya yang mulai hari Senin itu kita sudah melakukan panggilan, nanti hari Senin besok mudah-mudahan mendapatkan kejelasan dan dapat solusi yang terbaik. Itulah sebenarnya provinsi hadir untuk melayani yang lebih baik. Kemudian kebetulan Jawa Timur salah satu yang punya Perda tadi, yang salah satunya untuk penahanan jasa, ada sanksinya 6 bulan kurungan atau 50 juta. Sebenarnya bukan masalah itunya, sebenarnya gimana pemberi kerja, perusahaan ini kooperatif dan harus saling menghargai, memberikan hak-haknya yang diperlukan untuk teman-teman pekerja. Itu aja yang bisa kita sampaikan dan kita tetap kawal sampai selesai untuk permasalahan ini. Saya terima kasih Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji yang sudah hadir dan proaktif sehingga teman-teman pekerja juga merasa bahwa tentu kita negara tunggu ini ya Pak hadir. ya, karena memang laporan ini juga sejak tahun 2024 yang bersangkutan, yang berkaitan langsung ingin segera mendapatkan impact dan juga kepastian yang begitu. Saya akan ke Mas Krisno terlebih dahulu. Mas Krisno, boleh diberikan gambaran dan juga bayangan begitu ya, nantinya ini proses hukumnya akan seperti apa begitu, Mas Krisno? Siap. Selamat malam Mbak Tiara. Selamat malam Pak Wamen. Kelihatannya Pak Wamen masih suasana gemasnya masih terbawa sampai Jakarta ini kelihatannya ini.
Itu bahkan Pak Wamen. Jadi gini, terima kasih Mbak Tiara. Akan kami jelaskan ya. Sebenarnya saya akan menceritakan kronologi dari awal bagaimana rekrutmen daripada UD Sentosasil ini. Jadi pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, para pekerja ini mendapatkan informasi lowongan kerja melalui 3 platform atau 3 aplikasi. Salah satunya melalui Facebook, melalui OLX, dan aplikasi apa namanya? Kita lulus. Nah, dari situ semua lamaran itu ada yang ditujukan dari PT Winar Internusa dan yang lain di Sentosasil. Nah, semua para pekerja ini ketika menghubungi situs atau menghubungi nomor yang tertera di dalam uploadan melalui media sosial itu diarahkan kepada di mana pergudangan atau di mana tempat yang lagi digerebek kemarin itu, yang didatangi oleh Pak Wamen itu. Semua para pekerja itu datangnya di situ, melakukan interview, bahkan melakukan pekerjaannya di situ. Dan kita temukan fakta bahwa UD Sentosasil itu tidak ditemukan badan hukum maupun perizinannya. Dan setelah kita perdalam, kita temukan fakta bahwa yang keterkaitannya dengan itu ada 22 badan usaha. Ya Mbak Tiara dengar? Ya, silakan. Mas Krisno. Nah, di situ kepemilikannya itu atas nama, sebentar Mbak Tiara, kita lihat data dulu. Semua atas kepemilikannya atas Hendy Sunaryo. Oke. Dan salah satunya ada Hendy Sunaryo dan Suwito Sunaryo. Nah, ini kita masih perdalam lagi. Tadi Mbak Tiara menyampaikan bahwa langkah apa yang akan kita tempuh. Kemarin kita sudah melakukan laporan di Polres Tanjung Perak. Dan ini kan korban terus bertambah nih yang menghubungi kami dan yang menguasakan kepada kami. Ini rencana besok, Senin ini akan kita laporkan di Polda Jawa Timur. Total ada berapa? Berarti semuanya, Pak Krisno? Yang menguasakan ke kami sampai saat ini 30 orang. 30 orang? 30 orang. Oke, baik. Selain daripada itu, Mbak Tiara, ini perkara penahanan ijazah ini di luar daripada itu, kita sudah melaporkan ke Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait masalah upah yang di bawah minimum, lembur yang tidak terbayarkan, dan itu masih dalam pendalaman Disnaker Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Terima kasih. Saya bergeser ke Pak Armuji. Pak Armuji, ini nampaknya sudah ada langkah ya tentunya yang tadi sama-sama kita dengar yang akan dilakukan oleh pihak korban, begitu juga oleh dari Disnaker juga di sana untuk pendampingan secara langsung dari Kota Surabaya sendiri seperti apa? Pendampingan langsung dari pemerintah Kota Surabaya, kita bekerjasama dengan teman-teman kuasa hukum yang telah diberikan dan mengadvokasi para mantan karyawan dari UD Sentosasil, yaitu tetap jadi terus kita kawal sampai pengusutan ini selesai, sampai semuanya akan bisa terang benderang, baik itu masalah perizinannya, baik itu masalah upahnya, atau mungkin masalah-masalah yang nanti akan menjadi temuan tim hukum kita, atau mungkin menjadi temuan pihak-pihak kepolisian. Inilah yang tentunya diharapkan oleh masyarakat supaya masalah ini segera clear, segera tuntas, dan semua bisa bekerjasama dengan baik, semuanya bisa akan menjalankan tugasnya masing-masing tanpa adanya suatu intervensi, tanpa adanya suatu tekanan, baik itu pelapor maupun yang lainnya. Ini harapan kita semua, harapan pemerintah kota, tentunya harapan masyarakat Kota Surabaya, semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik.
Baik, itu yang juga kita harapkan. Terima kasih Pak Armuji. Semoga ke depannya ini ijazah yang saat ini masih ditahan bisa segera dikembalikan begitu ya, dan juga proses hukumnya sesuai dengan tuntutan para karyawan ataupun juga dalam hal ini adalah korban. Terima kasih Pak Armuji dan juga Pak Sigit, Mbak Putri, kemudian Mas Krisnu, Bang Noel, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya hadir di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa.